sampai pada bab adzabul imamati wal qudwah atau wal qudwah yang kitab kuning itu halaman 67. Halaman 60. Qala al-mu'allif al-imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Tabi Bidayah Adabul Amanati Imam ya Adabul Imamati wal Qudwah atau wal Qidwah. Itu sama boleh dibaca Qidwah atau dibaca Qudwah bikasril qaf wa yazul damha. Adapun ini menjelaskan etika menjadi imam dan makmum. Nah, ini penting. Adapun ini etika menjadi imam dan makmum. Bagaimana cara menjadi imam yang baik? Bagaimana menjadi makmum yang baik? Yang bagi seharusnya lil imami bagi imam ayu khaffifa apa meringankan siapa imam as-salata kepada salat. Jadi kalau menjadi imam itu dalam salat seharusnya kita itu meringankan, artinya salat tidak terlalu lama. Yukhaffif. Jadi baca surat yang biasa-biasa, yang pendek. Jangan asal jadi imam pas ngalah Al-Baqarah. Dikser jamaah. Pas lancur, jangan. Ya. Seperti yang kemarin kita sudah sama-sama jelaskan. Kedua, siapapun saudara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah atabu idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihi mudha'if al-kabir wa dzal hajah wa idza shalla li nafsi falyatul masya. Rasulullah SAW bersabda, dengarkan baik-baik, kalau kalian sholat jadi imam bersama manusia yang lain, ringankan sholatmu. Kenapa? Karena di antara mereka itu ada yang lemah, ya, ada yang sepuh, ada yang mungkin sakit, gitu. Pokoknya di sana berbagai macam. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silakan, tidak apa-apa. Kamu panjang-panjangkan. Qala Anas radhiyallahu anhu, berkata sahabat Anas radhiyallahu anhu, ma shallaitu, tidaklah salat siapa aku khalfa ahadin di belakang seorang salatan kepada salat akhaffu yang lebih ringan, lebih demam, wala atam dan tidak lebih sempurna min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi sahabat Anas ini ya lama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi 10 tahun beliau itu menjadi pembantunya Rasulullah. Berapa lama? 10 tahun. Tidak pernah dimarahi sama Rasulullah, tidak pernah ditanya kenapa, gitu kan? Apa? Dan beliau sering sholat sama Rasulullah dan beliau mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang seorang yang lebih ringan, tapi juga lebih sempurna dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama. Jadi orang untuk menjadi imam itu ada 8 syarat kata orang ulama. Ada berapa? Yang pertama meringankan, mengendeng, artinya meringankan, tapi tidak mengurangi rukun. Maksudnya begitu. Ringan, tidak terlalu lama. Ya. Makanya kalau kita itu sholat tarawih, apa dipercepat, karena membaca tarawih paling cepat sebanyak jamaah, kan gitu kan?
Kalau sholat tarawih berbit mabit ada sepeh, ya kan? Apalagi zaman sekarang, makanya tidak tarawih nonton. Insya Allah. Jadi yang pertama, imam itu seharusnya kalau jadi imam mempercepat, jangan lama-lama, tapi juga yang sempurna. Jangan sampai tidak ada tumaknina, karena Rasulullah menganggap tidak sah sholat yang tanpa tumaknina. Itu yang pertama. Yang kedua, la yukabbir, ini wala yukabbir, dan janganlah bertakbir. Artinya tidak bertakbir siapa imam malam yafrugh, sebelum selesai al muadzin, siapa muadzin minal iqamati, daripada iqamah. Jangan sholat dulu, jangan takbiratul ihram sebelum muadzin menyempurnakan bacaan iqamah. Begitu. Dan memang yang namanya iqamah itu biasanya nunggu imam. Jadi tidak boleh iqamah kalau tanpa izin dari imam. Ini begitu dulu. Ada teh. Ini pas ketemu iqamah. Tidak, nunggu imam. Kalau di pondok begitu. Nah, tapi sekarang juga ada penyesuaian. Artinya ada waktu, ya, di mana menjadi kesepakatan. Pokok beda ada imam iqamah, kan gitu kan? Nah, ini juga tidak apa-apa. Kasihan jamaah yang terlalu lama menunggu. Begitu. Jadi nunggu. Wama lam tastawi, dan tidak istawa, sami, tidak apa namanya, lurus, tidak sama as-sufuf apa sufuf. Jadi tidak boleh takbir sebelum selesai iqamah dan sebelum melihat jamaah itu lurus. Jamaah lurus, makanya imam disunnahkan sebelum takbiratul ihram berpaling ke belakang untuk melihat jamaah apa sekali. Dilihat. Bahkan Rasulullah itu kalau mau sholat ditinggalkan. Nah, karena Rasulullah itu kalau mau sholat, beliau melarang kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang ingin kentut atau kencing. Rasulullah mengatakan begini, ya, ini dalam hadis ini, naha an mudafi'atil akhbasain. Rasulullah melarang ketika orang mau sholat itu menahan kentut dan kencing. Ya, mudafa'atul akhbasain. Cukup mi kan? Cukup ada. Mari baca, gitu kan? Kenapa? Karena menaikkan jenengan sareng tentu lah sholatnya sambinahan kentong, atau bisa binahan kencing, betapa menderitanya, gitu kan? Jadi mohon apa aja nggak cukup mie, agak mie kan? Mohon apa aja nggak cukup tok kentoin. Sepenting jangan tok kayu mampu. Makanya toleh Rasulullah, boleh cukup mie kan? Itu maksudnya. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, wa amara bi taqdimil asya. Rasulullah menganjurkan mendahulukan makan malam. Umpamanya mau maghrib atau mau isya, ya. Sampean harus milih makan apa sholat. Makan apa? Sholat. Kalau lapar makan dulu, baru sholat. Coba jangan pas apa makan jangan. Apa tujuannya? Yang semacam ini kata Rasul Muhammad SAW, taliban li firai qalbik,
agar kalian hatinya tenang, nyaman. Tapi mun harapan aja Allahu Akbar, lah mari ngakan, mari nyaman. Lah tak kira peke, mun kita ngakan, ngapa saya cukup mana? Lapar lah, puasa mulai subuh tak ngakan. Ya, umpamanya nengale makanan gitu, ada pas tak ngakan, langsung kerja. Allah, duh, gorong dikit rasa gitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau ada semacam takjil ya, kalau istilah orang sekarang itu dengan makanan-makanan ringan sebelumnya, ada apa bagus, karena tidak akan mengingat ya. Tapi terkait tak patih. Tapi yang jelas kalau Rasulullah itu memerintahkan untuk mendahulukan makan sebelum sama orang yang cukup tok, orang yang kempis betul. Kenapa? Karena mempanjenengan apa dalam kondisi engah nikah tak nyaman. Ya. Ya, ada ulama yang mengatakan makruh, tak baik. Ya termasuk ini sholat sebelum makan. Saat sebelum makanya kalau guru-guru kami, ustaz kami itu jadi wali juga makan wajar muslim. Otak minum makan kurmanya dimakan gitu. Ini yang nomor 2 begitu ya. Itu termasuk kesunahan bagi seorang imam. Ya Allah, tidak takbir sebelum selesai. Kemudian yang ketiga, wa yarfa'ul imam sautahu, mengangkat siapa imam sautahu kepada suaranya bitakbirat, dengan bacaan beberapa takbir dari adab sampai mari Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau seorang imam harus dinyaringkan. Jadi menurut imam nggak keluar, cek bawa, bingung nggak mama, debat di mereka imam, gitu kan? Imam harus menyaringkan. Kita cek pas sering nyaringkan, Allah, empon, agak kuliah gitu. Sebaliknya wala yarfa'ul mahmum, dan tidak boleh menyaringkan siapa makmum sautahu kepada suaranya illa biqadri ma, kecuali dengan perkiraan yasma'u, yang mendengar dia, atau yusma' bidhammil ya wa kasril mim, yusmi, mendengarkan nafsahu kepada dirinya. Mohon makmum tak oleh rani, cukup didengar oleh dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Itu tugas seorang makmum. Mulai tak ganggu ke imam, gitu ya. Dan wayan wil imam al imamah, hendaknya berniat siapa imam itu dengan tujuan menjadi imam. Liyanala, tujuannya apa? Untuk mendapatkan al-fadlah, kepada keutamaan. Jadi kalau imam jadi imam sholat, niat imaman lillahi ta'ala. Makruh. Jika dianjurkan wa illam yanwi, dan jika dia ada niat jadi imam, sahhat sholatul qaum, maka sah sholatnya kaum itu. Sholatnya jamaahnya sah. Karena apa? Tidak harus imam itu niat menjadi imam. Sholatnya makmum sah, sholatnya imam juga sah. Sholatul munfaridan wa sholatul qaum al makmum. Begitu. Nah kemudian idza nawal iktida, jika niat siapa makmum, orang kaum
al-iqtida kepada jadi makmum bihi kepada imam itu, wa nalu dan mereka memperoleh fadlal qudwah kepada keutamaan berjamaah. Nikah dadi imam aniat imam, makmum aniat mun imam tak aniat asa, keng mun makmum tak aniat nikah tak asa. Ndak sah jamaah. Nah, kalau niatnya umpamanya karena kalau orang makmum kan makmuman lillahi ta'ala, niat saya jadi makmum kepada imam ini, gitu kan? Ini kalau tidak ada niat begitu, sementara dia kemudian jadi imam yang di depannya, dia dapat pahala jamaah. Cuma terpisah sudah. Ya kan? Dan dapat pahala jamaah. Atau sengaja dia dibiarkan tidak usah niat juga. Tanya orang Pak, seneng kok Pak Imam juga. Begitu ya. Namanya. Tidak dapat dia pahala. Tapi sholatnya tetap sah. Gitu. Ya Allah. Sabar aja dulu. Ya Allah. La ilaha illallah. Dan yang keempat, terakhir nanti ini yang lain kita lanjutkan ini yang separuh. Wa yassir bi du'a'il iftitah wa ta'awud kal munfarid. Hendaknya imam itu meringankan atau maksudnya menyamarkan yussiru bi du'a'il iftitah, menyamarkan siapa imam dengan doa iftitah. Kabira walhamdulillahi wa ta'awud, dan bacaan a'udzubil kal munfaridi seperti orang yang sholat sendiri. Jadi kalau kita jadi imam, Allahu Akbar nyaringkan, kabira udah boleh nyaring, ta'awud tak bolehnya, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Tapi tetap maca, keng tak boleh lah. Seperti juga ta'awud, a'udzubillah. Jadi ada tempatnya baca itu harus dipelankan. Tak oleh parahnya. Contohnya juga. Kalian mau jadi imam, tidak usah bismillah, tak usah. Bismillah kan bagus. Iya, kayak yang nyanyi. Sama dengan orang mau adzan, mau iqamah, mau adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, tak usah. Tak usah apa? Beda kalau kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Begitu. Jadi ada tempatnya. Walaupun bacaan itu baik, cuma ada tempatnya. Jadi biar tidak salah. Ini kepentingan ngaji, ngaji. Karena tenggara pernah merang. Dan mereka teman-teman polisi kemarin nanya. Karena menganggap iqamah adzan itu sangat baik. Adzan iqamah sangat baik. Akhirnya kenapa? Apa jangan duha ya dani. Pas iqamah adzan juga gogok iqamah kau jangan duha aja. Benda diri di rumah kau jangan duha iqamah. Gitu kan? Bukan fokus kan. Iya benar fokus com. Keng mun tada dari contoh Nabi Muhammad lah. Dari sahabat tada lah. Terus kan fokus, cek baik-baik. Ada yang bahaya di kemudian hari nangkep bagus pas kardi. Artinya agak baik. Nah ini makanya taat harus bersanad. Kepatuhan dalam beribadah harus bersanad, harus punya sambungan keilmuan dan keguruan yang bersambung kepada orang-orang yang diagung. Bukan asal ini, jangan. Sebelum sholat ki, tak apa?
Ki. Cuma jangan terlalu nyari. Sebelum sholat berdiri, sepak, maca qul a'udzu birabbil gitu kan? Nah, kenapa? Bagus. Cuma jangan terlalu nyari. Kenapa? Kata para ulama, takut nanti di kemudian hari itu dianggap bagian daripada bacaan sholat. Takut. Makanya dalam kitab Mutawalat itu seperti bacaan orang mau adzan itu bagus. Cuma kalau Anda tambah namanya subhanallah walhamdulillah namanya gitu kan. Nah, ini ulama kita mengatakan boleh, tapi jangan ngeranying, takut isiku adzan lebih. Karena itu bukan adzan. Maksudnya begitu. Salat, ayo, mau cikiran, tapi jeda, ada jeda. Kenapa? Ini bukan salat ini. Terus maca qul a'udzu birabbin nas, bagus, saya. Cuma jangan nyaring-nyaring. Apa nanti takut dianggapnya ini merupakan rukunnya. Saya maksudnya lagi. Jadi beda aturan dari para ulama kita tentang peletakan bacaan-bacaan yang baik agar tidak mencederai. Ampun, Bu. Allah. Jadi epa pelan ki, pelan. Kemudian menyaringkan wa yajhar bil Fatihati was surah, menyaringkan bacaan Fatihah dan surat ba'daha marikullah ruh ya fi jami'i raka'atis subhi, di semua salat subuh. Menyaring membujung subuh, rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelahnya nikah kabirau, maca Fatihah paranying, surat juga para Isa. Demikian juga wa kadzalikal munfaridu wa yajharu biqouli amin. Begitu juga orang yang salat sendiri dan menyaringkan dengan bacaan amin. Jadi kalau sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin paranying, imam paranying, makmum paranying fil jahriyati. Wa kadzalikal makmum, begitu juga makmum. Wa yaqra'u atau wa yaqrunnal makmum, dan hendaknya menyamakan apun siapa makmum takminahu kepada aminnya imam, takminahu kepada bacaan aminnya makmum bitakminil imami, dengan aminnya imam ma'an, padahal bersamaan. Ta'qiban la ta'qiban, tidak mengikuti ya, tidak menyertai lahu kepada imam. Jadi membacaan amin, dengarkan, berbeda dengan semua rukun yang ada. Ya, kalau takbir kita setelahnya imam, rukuk setelahnya imam, i'tidal setelahnya, maksudnya gerakannya itu. Tapi kalau amin harus bersama. Ca'adante, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tapi jangan mendahului, juga jangan mendahului dan jangan mengikut favor. Makanya ada aturan panjenengan dengan membaca amin dente kada waladdallin, cepat suruh kabur, kasih kesempatan imam hanya berada guru amin itu. Karena apa? Aminnya makmum yang bersamaan dengan imam itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Bersamaan dengan aminnya para malaikat. Dan itu akan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kata Ki Badri Mas Duki itu, waktu itu sangat istimewa ketika baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nunggu imam baca, kita baca. Oh, ini bersamaan dengan aminnya para malaikat, dan ribuan malaikat mengamini hajat-hajat kita pada waktu itu. Terkata baca aki. Jadi kita akan mendapatkan istighfarnya para malaikat, doanya malaikat ketika amin kita bersamaan dengan imam, begitu. Nah, jadi itu penting. Apa? Coba contohnya gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalian tidak mendahului kami sebagai imam, saya tidak terlambat. Ada jeda sedikit yang kemudian menyatukan antara imam dan itu yang bagus. Di pondok itu praktiknya begitu semua. Dan Syekh Badri marah kalau ada ngacul, lo marah dulu. Ngacul artinya kita amin kan. Tapi selain mari amin, dibudi amin. Itu marah beliau. Marah. Tak ngacil, marah beliau. Beliau juga marah, ya. Kalau ada soft kosong kemudian buat jamaah lagi di belakang. Kita mari deh, kita sepak, lagi poin lain. Marah beliau. Kenapa? Karena tidak sempurna ini yang di depan, gara-gara yang di pamare kan dia, lurus kan dia, lagi pas ke besok, begitu. Itu bagian daripada wirah. Sudah, sampai sini dulu pembacaan bidayah.